Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Muda Akmal yang bertugas pada rumah sakit pada hari ini. Apa Ibu dengan ruangan ini sudah nyaman? Sudah dok. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan, melakukan tanya jawab dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Desi. Umurnya berapa ya Bu? 28 tahun dok. Alamatnya di mana Bu? Di Medan. Kalau pendidikan terakhirnya? S1 dok. S1. Apakah sudah berolahraga Bu? Sudah. Sudah ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau konsultasi kehamilan dok. Konsultasi kehamilan. Oke baik Bu. Apakah ada keluhan lain? Saya sering mual dan muntah. Mual dan muntah itu setelah makan? Iya dok, setelah muntah. Itu Bu, mual muntahnya dalam sehari berapa kali ya? 4 kali ada dok. 4 kali. Apa Ibu disertai pusing sama lemas? Lemas dok. Lemas aja ya. Kalau keluhan lain ada nggak Bu, seperti keluarnya lendir, flek darah dari kemaluan Ibu, terus air-air? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Apa Ibu sudah merasakan detak gerak janin Ibu? Belum dok. Belum juga ya. Terus apakah Ibu merasa payudara Ibu mulai mengencang? Tidak. Tidak juga ya. Berarti apakah ini kehamilan pertama Ibu? Iya dok. Berarti ini pernikahan pertama juga ya. Iya. Terus riwayat keguguran apakah ada? Tidak. Tidak ada ya. Baik. Terus apakah Ibu sekarang menggunakan alat kontrasepsi? Ada dok. Tidak ada ya. Terus kalau boleh tahu Bu, hari terakhir haid Ibu kapan ya? Tanggal 4 April dok. 4 April ya, berarti. Oh ya. Itu Bu, mens Ibu lancar? Lancar dok. Apakah ada serta nyeri haid? Iya dok, di awal. Di awal ya. Terus pada riwayat Ibu, apakah pada riwayat penyakit pada diri Ibu, apakah Ibu pernah menderita darah tinggi dan kencing manis? Tidak ada dok. Tidak ada. Terus pada riwayat keluarga Ibu, apakah ada yang menderita penyakit serius seperti darah tinggi dan kencing manis juga? Tidak ada juga. Tidak ada ya. Baik Ibu, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yang mana nanti Ibu silahkan berbaring di meja sebelah saya yang sudah saya sediakan. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, boleh saya izinkan sisihkan pakaian Ibu ya Bu, lalu menutup dengan selimut. Baik, yang pertama-tama kita jika pasien umur kehamilannya kurang dari 20 minggu, yang pertama-tama kita akan melakukan inspeksi. Nah, pada inspeksi di sini kita lihat apakah ada linea agra atau garis kehitaman, terus stria gravidarum, terus setelah kita melakukan palpasi, setelah kita melakukan inspeksi, kita akan melakukan palpasi. Nah, pada palpasi ini kita akan melakukan balot teman tes, yang mana di sini kita akan meletakkan jari pemeriksa di atas suprasimfisis, lalu kita merasakan apakah ada terasa keras. Jika keras berarti itu uterus yang berisi janin di dalamnya. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi, yang mana pada kali ini kita akan menggunakan stetoskop Doppler, yang mana nanti ini mulutnya akan kita letakkan di bawah suprasimfisis dari perut pasien. Lalu kita dengar di sini dalam setiap 5 detik itu berapa kali denyut jantung janin yang terdengar. Baik, jadi 5 detik pertama plus 5 detik kedua plus 5 detik ketiga, nanti itu hasilnya dikali 4, dan itulah hasil dari denyut jantung janin. Terus jika pada pemeriksaan fisik yang kita lakukan tadi tidak mencirikan ciri-ciri kehamilan, kita bisa melakukan pemeriksaan status lokalis, yang mana pada pemeriksaan ini kita yang pertama-tama akan melakukan inspeksi. Kita akan menyiapkan alat terlebih dahulu, yang mana di sini alat-alatnya hampir sama juga kayak tadi. Ada spekulum, terus ada lubrikan gel, ada Nirbecken, ada kasa steril, terus ada Doppler, stetoskop Doppler, terus ada juga meteran. Yang mana pada pertama kali ini kita akan melihat labium mayor. Kita akan melakukan inspeksi, yang mana di sini kita akan melihat labium mayor, labium minor, terus labium mayor, labium minor, terus vulva dan perineum. Setelah itu kita akan melakukan kita melihat juga apakah ada sekret yang keluar pada inspeksi. Selanjutnya kita akan melakukan inspekulus. Sebelum itu saya akan melakukan menggunakan sarung tangan steril terlebih dahulu.
Nah, pada pemeriksaan inspekulo ini, pasien dengan posisi litotomi yang mana posisi kaki diangkat difleksikan. Terus yang mana pemeriksa berada di arah kaki pasien. Pada pemeriksaan inspekulo ini, kita akan melakukan evakuasi terlebih dahulu sebelum tindakan. Baik Ibu, nanti saya akan memasukkan benda ini ke dalam vagina Ibu. Nanti rasanya seperti ini ya Bu, alatnya sedikit dingin. Nanti jika tidak nyaman mohon kerjasamanya supaya lancar. Nah, jadi di sini sebelum itu kita akan melakukan mengoleskan lubrikan gel dulu di sini. Terus baik Ibu, di sini saya akan melakukan inspekulo. Jadi yang pertama-tama posisi spekulo posisi spekulum miring seperti ini. Lalu setelah kita masukkan, maaf ya Bu agak sedikit kita putar ke arah 90 derajat. Nah, baik. Lalu kita lihat jadi di sini kita lihat vagina pasien apakah terdapat Chadwick, yaitu tanda Chadwick, yaitu salah satu tanda kehamilan yang mana itu hipervaskularisasi porsio. Terus apakah ada adnexa kiri kanan, jaringan kiri kanan dari rahim pasien. Terus di sini juga kita lihat porsionya apakah sudah apakah terbuka, apakah tertutup. Terus juga kita bisa lihat sudah itu saja inspekulo. Lalu meletakkan inspekulo di nerbekan yang berisi klorin. Terus selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam, yang mana pada pemeriksaan dalam ini pemeriksa memasukkan jari tangan kanannya yang mana sebelumnya telah menggunakan sarung tangan steril. Maaf ya Bu, saya akan memasukkan 2 jari saya ke dalam vagina Ibu dengan tangan sebelah kiri di atas suprasimfisis. Baik, di sini saya akan memasukkan. Nah, pada pemeriksaan dalam ini kita bisa menentukan apakah forsio pasien kering atau berlendir. Terus kita juga bisa memeriksa adnexa kiri kanan pada pasien. Terus kita juga bisa memeriksakan tanda goyang, yang mana jika kita getarkan apakah terasa sakit. Terus di sini juga kita bisa melihat tinggi fundus uteri dengan cara menekan suprasimfisis pubis pada pasien. Setelah itu kita juga bisa tanda Hegar. Tanda Hegar ini juga termasuk salah satu dari tanda-tanda kehamilan. Baik, setelah pemeriksaan dalam selesai, saya akan menarik tangan saya, lalu membuka sarung tangan steril, lalu letakkan di tempat sampah medis. Terus, jika pasien usia kehamilannya lebih dari 20 minggu, kita akan lakukan pemeriksaan yang sama seperti tadi, yang mana dimulai dari inspeksi. Yang mana inspeksi di sini kita melihat perut pasien ini membuncitnya ke arah kiri, ke arah kanan, atau ke arah depan. Terus apakah kehamilannya sesuai, buncitnya sesuai dengan kehamilan. Terus juga kita lihat apakah ada bekas parut. Terus ada linea nigra, garis kehitaman, atau stria gravidarum pada perut pasien. Nah, terus pada pada palpasi di sini kita akan menilai tinggi uterus dengan menggunakan meteran, yang mana kita tarik dari atas umbilikus ke atas suprasimfisis. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan Leopold, yang mana pemeriksaan yang pertama ini kita menghadap ke kepala pasien, yang mana yang pertama Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri maupun keberadaan kepala janin, yaitu kita letakkan di atas di bawah payudara, di atas umbilikus. Nah, di sini kita akan merasakan apakah konsistensinya keras. Jika keras itu adalah kepala, jika lembek dan melengkung itu adalah bokong. Terus jika kecil-kecil berarti itu adalah kaki. Terus setelah Leopold 1 selesai, kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 2, yang mana Leopold 2 ini kita akan meletakkan telapak tangan kita di bagian kiri kanan perut pasien. Yang mana di sini kita juga merasakan seperti tadi, seperti keras, jika keras itu kepala, atau lembek itu bokong, dan kecil-kecil itu kaki. Terus pada pemeriksaan Leopold 3
Leopold 3 itu kita menghadap ke kaki pasien pemeriksa, yang mana Leopold 3 ini kita meletakkan pas di suprasimfisis. Di sini kita untuk melihat apakah kepala pasien sudah berada di bagian bawah. Di sini kita mungkin bisa juga kita dapati kepala, bokong atau kaki pasien. Lalu Leopold 4 lakukan pada pasien dengan usia kehamilan lebih dari 36 minggu. Yang mana di sini Leopold 4 kita letakkan di bagian bawah juga. Yang mana di sini nanti kita bisa mengukur kepala pasien apakah sudah memasuk ke PAP atau PAB. Yang mana PAP itu jika konvergen dan PAB itu jika divergen. Baik, setelah itu kita akan melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop Landneck, yang mana di sini saya akan meletakkan mulut dari stetoskop ini di bawah subumbilicus pasien, lalu mendengar denyut jantung bayi selama 5 detik itu berapa kali, terus 5 detik tambah 5 detik tambah 5 detik itu 3 kali 5 detik, hasilnya nanti dikalikan 4, itulah denyut jantung bayi. Selanjutnya baik ibu pemeriksaan fisik pada usia janin lebih dari 20 minggu ini telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu ibu nanti bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap ya Bu, seperti HB, HT, leukosit, eritrosit. Terus jika usianya sudah 36 minggu, ibu bisa mengukur pelvimetri nantinya. Terus di sini kesimpulannya atau diagnosisnya, Ibu Desi tadi 28 tahun dengan G1 P0 sama A0 ini mengalami emesis gravidarum Bu ya. Yang mana emesis gravidarum ini termasuk perubahan fisiologis yang normal pada ibu hamil pada trimester awal. Nah, yang mana tadi interpretasi dari Leopoldnya juga ukuran tinggi posisi janin di arah lateral, terus tinggi fundus uterina ini normal. Terus pada interpretasi Leopoldnya juga tadi usia janin sesuai dengan usia kehamilan, terus usia janin sesuai dengan usia kehamilan, terus juga tinggi fundus uteri normal, terus posisi janin ini belum berada di PAP pada pasien. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tata laksana, yaitu berupa pemberian asam folat dan vitamin lainnya yang nanti bisa ibu minum ya Bu setelah saya resepkan. Nanti ibu bisa ambil di farmasinya. Nah, jadi ibu untuk edukasinya mungkin banyak makan buah ya Bu. Untuk selama ini makan buahnya itu sedikit tapi sering ya, biar ada asupan untuk bayinya juga. Terus nanti ibu nanti ibu setelah 4 minggu lagi kita mungkin bisa berjumpa lagi ya Bu untuk melakukan cek kesehatan ulang lagi. Lalu saya akan menuliskan hasil pemeriksaannya ke rekam medik. Baik, terima kasih Bu atas pemeriksaannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.